Nah, teman-teman, mungkin dari Kang TB sama Teh Caca juga tadi udah spill banget ya tentang apa sih hal yang akan dibahas pada hari ini dan menurut saya ini sangat-sangat fundamental untuk dibahas gitu ya. Sehingga kita juga di sini akan menghadirkan tiga pembicara kita yang luar biasa dan tentunya dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Nah, karena pembahasan mengenai peran dan fungsi mahasiswa siswa serta Tridharma perguruan tinggi ini cukup lumayan berat gitu lah ya untuk dibahas. Jadi mungkin pembawaannya nanti kita bisa lebih santai aja gitu ya supaya teman-teman juga lebih rileks dan bisa mendengarkan dan menyerap materi talk show yang akan diberikan oleh pembicara kita nanti dengan baik gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini dari istilahnya dari putih abu lah ya, dari SMA sekarang sudah menjadi mahasiswa dengan disematkan kata maha gitu ya, mungkin belum tahu gitu ya atau barangkali ada yang sudah tahu juga itu sangat luar biasa mengenai peran dan fungsi mahasiswa itu apa sih gitu, kemudian Tridharma perguruan tinggi itu apa gitu. Nah, di sini saya sudah kedatangan 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Pak Budi. Halo Pak Budi. Mana ya Pak Halo, Budi? selamat pagi TFI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Gimana Pak kabarnya sehat? Alhamdulillah baik TFI. Semoga ini maba FIPA 2021 juga sehat semuanya ya. Amin. Iya, Pak Budi ini teman-teman begitu luar biasa ya. Mungkin nanti kalau untuk teman-teman yang masuk program studi biologi akan sering ketemu dengan Pak Budi ya, karena Pak Budi ini merupakan salah satu dosen di program studi biologi. Nah, terus di sini ada Kang Urfan juga nih. Halo Kang Urfan. Halo Ebi. Oke, kalau tadi nih kita undang Pak Budi dari sudut pandang seorang dosen, kita juga undang Kang Urfan gitu ya, biar lebih rame gitu ya. Kang Urfan ini sebagai aktivis di BEM FMIPA sebelumnya gitu. Terus ada satu lagi nih yang nggak kalah kerennya, ada Kang Faris. Halo Kang Faris. Halo TFI, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Faris, Kang Urfan gimana sehat juga ya? Sehat Alhamdulillah banget. sehat-sehat. Alhamdulillah luar biasa gitu. Nah, jadi kalau tadi saya bilang udah ada Pak Budi Kang Urfan supaya rame, ini lebih rame lagi karena ada Kang Faris gitu. Jadi nanti materi yang akan teman-teman dapatkan juga ya dari tiga pembicara ini akan dari sudut pandang yang berbeda gitu, dari Pak Budi dan juga aktivis gitu. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu ya CV dan narasumber kita supaya teman-teman semua lebih dekat dan lebih mengenal gitu ya dari pembicara kita. Yang pertama ada dari si Pak Budi, mungkin boleh ditampilkan teman-teman. Iya, Pak Budi ini bernama lengkap Dr. Budi Irawan MSI, tentunya dari Departemen Biologi FMIPA Unpad. Nah, ini ada kontaknya juga, barangkali teman-teman mau bertanya gitu ya kepada Pak Budi dan ingin mengenal lebih dekat. Boleh, next. Nah, ini merupakan pendidikan yang ditempuh oleh Pak Budi, S1-nya FMIPA Biologi, kemudian S2-nya Biologi di IPB, dan S3-nya Ilmu Lingkungan Unpad. Dan bidang keahliannya salah satunya adalah pengelolaan ke hati gitu. Pak Budi ini memang sangat ahli ya di bidang pohon tentunya gitu, karena memang beberapa hari ke belakang juga saya alhamdulillahnya lagi sering berinteraksi dengan Pak Budi gitu ya terkait program PKM ini gitu. Boleh next? Nah, ini pengalaman mengajarnya dari mulai FMIPA Unpad sampai Telkom University ini apa namanya di bidang lingkungan itu memang sangat sudah ahlinya gitu lah ya. Boleh next? Nah, ini pengalaman di bidang kemahasiswaannya juga luar biasa, menjadi staf kemahasiswaan jurusan biologi, dan yang terakhir adalah kepala P2K2M FMIPA Unpad gitu pada tahun 2013 sampai 2015. Boleh lanjut? Dan ini prestasi yang pernah dicapai, wah luar biasa sekali dari TK dan SD sudah menjadi murid teladan ya, dan tentunya sampai dosen sekarang juga tentunya tetap menjadi panutan gitu. Dan ternyata pembicara kita kali ini merupakan idol juga nih, juara 24 idol dan juara 1 lomba menyanyi Unpad, luar biasa nih teman-teman. Boleh next? Atau sudah ya? Oke. Okay. Nah, mungkin selanjutnya saya akan membacakan CV dari Kang Urfan, pembicara kita yang kedua. Boleh untuk ditayangkan? Iya.
Hello, my name is Urfan, katanya gitu. Hello teman-teman, katanya hai gitu. Nah, boleh kita lihat tentang Kak Urfan nih kayak gimana gitu. Lahirnya di Bandung, cenah teman-teman, jadi asli Bandung. Senang belajar tapi senang bercanda. Jadi balance ya Kang, zodiaknya Leo tapi nggak percaya zodiak katanya. Cita-citanya besar, cita-cita besarnya ada 3, masuk surga, amin. Bikin sekolah skala negara, amin. Dan bikin komunitas pecinta cukur rambut secara berkala. Masya Allah, mulia sekali nih. Untuk teman-teman yang mau gabung komunitasnya boleh gitu ya. Teman-teman cowok terutama. Boleh next? Dan ini education background-nya terakhir menempuh pendidikan di Fisika Unpad angkatan 2016. Boleh next? Dan ini pengalaman kerjanya sebagai Human Capital Director tahun 2020 sampai sekarang, dan sangat luar biasa ya di sini pengalaman kerjanya, seorang pekerja keras sekali nih Kang Urfan nih. Boleh next lagi kita lihat experience dari Kang Urfan. Wow, sebagai Vice Presiden BEM Kema Unpad dan Presiden BEM Kema FMIPA Unpad gitu. Jadi memang sangat luar biasa ya pembicara kita kali ini, nggak salah pilih gitu. Nah, yang terakhir ada CV dari Kang Faris nih, boleh teman-teman. CV dari Kang Faris ditampilkan. Nah, Kang Faris ini merupakan alumni program studi fisika angkatan 2015 gitu. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya, sedang bekerja di Direktur Operasional Pajajaran Teknologi dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian Direktur Pemasaran juga gitu ya, dan masih banyak lagi nih saya lihat pekerjaan-pekerjaan yang pernah dialami atau mungkin sedang dilakukan juga nih oleh Kang Faris. Pernah menjadi asisten laboratorium juga tentunya, dan pengalamannya juga sangat luar biasa nih, pendiri dan ketua umum tidak tanggung-tanggung, kemudian koordinator dari Student Energi dan kepala proyek dari pengembangan sepeda listrik Unpad, dan tentunya masih banyak lagi nih pengalaman-pengalaman yang pernah Kang Faris jalani gitu. Wow, luar biasa, ini banyak sekali CV-nya ya. Teman-teman mungkin bisa sambil dibaca gitu ya, pengalaman yang sangat luar biasa karena menjadi tentunya ketua MIPA gitu dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini riwayat pelatihan dan seminar yang pernah diikuti juga sangat luar biasa banyak. Oke, tanpa berbasa-basi lagi nih teman-teman, kita akan segera mulai acara talk show-nya. Karena tadi topik yang akan dibahas adalah mengenai peran dan fungsi mahasiswa serta tridharma perguruan tinggi. Mungkin saya bisa mulai dari peran dan fungsi mahasiswa dulu nih ya. Mungkin teman-teman di sini kepo juga sebenarnya peran saya tuh dan fungsi saya itu sebagai mahasiswa apa sih? Nah, mungkin dari Pak Budi terlebih dahulu, mungkin gimana sih Pak gitu, dan apa sebenarnya yang disebut dengan peran dan fungsi mahasiswa terlebih dahulu gitu, dan khususnya di cakupan FMIPA gitu ya Pak, dan lebih luasnya di Unpad. Silakan Pak. Baik, terima kasih Teh Evi ya. Jadi saya ini mengenang kembali 28 tahun yang lalu saya menjadi maba FMIPA Unpad ya. Senang sekali bisa bergabung di sini ya. Tadi Teh Evi sudah jelaskan bahwa namanya juga mahasiswa, berarti level teman-teman semua sekarang sudah meningkat ya, yang tadinya siswa menjadi maha begitu ya. Artinya apa? Mahasiswa tersebut yang tadinya Anda tadi berbaju putih abu-abu, yang asalnya remaja begitu ya, sekarang berubah menjadi dewasa muda. Apa artinya dewasa muda? Berarti Anda bisa menentukan pilihan Anda itu oleh Anda sendiri. Artinya pilihan yang sudah Anda pilih itu harus menjadi komitmen dan Anda bisa pertanggungjawabkan. Mungkin itu dari sisi mahasiswa TFI. Tapi kalau dari sisi peran dan fungsi mahasiswa seperti apa sih? Kita kan mengenal bahwa mahasiswa dijadikan apa ya? Ada yang mengenal bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan. Dulu saya ingat sekali ketika saya mau lulus waktu itu terjadi apa? Perubahan demokrasi di negara Indonesia. Ingat ya, saya lulus tahun 98 dan itu mungkin terkenal dengan gerakan mahasiswa 98. Saya ingat setiap Rabu tidak bisa ke kampus karena ya kita itu ya, saya sempat waktu itu pulang itu bisa naik truk ya, karena dari semua kendaraan berhenti dan kita pakai truk waktu itu hanya sampai di drop di Gedung Sate begitu, dan kita sama-sama mempunyai satu tujuan bersama untuk membangun negara kita tercinta. Berarti tentunya mahasiswa ini dianggap sebagai agennya ya,
untuk perubahan menentukan masa depan bangsa kita. Nah itu mungkin TFI kira-kira gambaran Iya. mahasiswa. Oke, terima kasih Pak. Mungkin tadi yang bisa di-highlight adalah peran fungsi mahasiswa itu gimana komitmen teman-teman semua ya untuk menjalani studi di FMIPA dan komitmen-komitmen lainnya yang perlu dipenuhi, dan juga memang betul mahasiswa ini menjadi apa ya, agent gitu ya di lingkungan masyarakat, terutama dalam menyampaikan aspirasi. Mungkin dari kemarin-kemarin juga teman-teman bisa lihat mahasiswa demo dan segala macam, dan itu adalah satu bentuk penyampaian aspirasi gitu. Nah, Kang Urfan sama Kang Faris nih, dari Kang Urfan terlebih dahulu mungkin. Nah, kalau dari sudut pandang Kang Urfan nih, seperti apa sih Kang peranan fungsi mahasiswa itu sebenarnya? Oke, halo Evi. Punten juga Pak Budi, Kang Faris izin menjawab gitu ya apa yang disampaikan sama Teh Evi. Jadi kalau misalnya bicarain mahasiswa ya di perspektifnya aku, mahasiswa tuh ngeri banget. Mahasiswa itu jadi bukannya sekedar ya penyematan nama pada seseorang atau kumpulan orang yang ya udah gitu, yang statusnya hanya sekedar akademik, enggak. Aku pikir mahasiswa itu lebih dari itu. Mahasiswa itu ngeri. Kalau misalnya tadi mungkin Pak Budi menyinggung tentang ya aktivitas pada tahun 98, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi teman-teman, bahkan bagaimana Indonesia merdeka juga nggak lepas dari peran para pemuda yang di sana, mungkin salah satunya mahasiswa. Bagaimana kita mendesak kepada Pak Soekarno untuk Pak, ayo dong merdeka kita. Gitu. Akhirnya ternyata mahasiswa punya peranan yang gila. Betul banget, bicara agent of change, agen perubahan, dan agen perubahannya ini nggak cuma sekedar kata-kata jargon ayo berubah gitu. Tapi bagaimana Indonesia ini beberapa kali bertransformasi, memperbaiki sistem, salah satunya peranan besarnya dari mahasiswa. Kayak gitu. Akhirnya mungkin bicara peran fungsi mahasiswa, mungkin teman-teman mengenal ya istilah-istilah seperti agent of change, iron stock, moral force, social control, dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sini aku mau minta ke teman-teman semua untuk sama-sama menghayati tentang apa sih peran fungsi mahasiswa. Mungkin teman-teman boleh banget sehabis ini teman-teman definisiin sendiri. Apa sih peran fungsinya mahasiswa menurut aku, menurut teman-teman sekalian. Tapi versinya Urfan, versinya aku, peran fungsi mahasiswa atau mahasiswa itu adalah tentang kamu, tentang kalian semua yang ada di sini yang berani untuk coba berempati ke sekitar. Apa sih yang lagi terjadi? Kita sama-sama dikasih potensi untuk punya mata, melihat berbagai macam masalah yang ada, untuk punya telinga, untuk mendengarkan berbagai macam keluh kesah orang-orang di sekitar kita. Kita punya akal untuk memproses berbagai macam permasalahan tadi, untuk kita transformasiin jadi ide. Apa sih solusinya? Dan kita punya tangan dan kaki untuk melangkah, untuk membuat aksi yang nyata, nggak hanya sekedar ucapan belaka. Kayak gitu. Jadi mungkin itu peran fungsi mahasiswa menurut aku, dan ya mahasiswa punya peran besar terhadap perubahan, dan ke depan aku pikir mahasiswa masih punya banyak kesempatan nih untuk bikin berbagai macam perubahan-perubahan gila setelah ini. Itu sih kalau versinya aku Teh. Oke, jadi kalau misalkan versi Kang Urfan tuh mahasiswa itu ngeri gitu lah ya istilahnya gitu. Jadi dan peran fungsi mahasiswa itu bisa teman-teman definisikan sendiri seperti apa gitu. Tapi yang jelas mahasiswa ini sangat berperan penting lah ya di lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan lebih jauhnya di untuk keberlangsungan bangsa dan negara ini gitu. Nah, selanjutnya aku pengen tahu nih dari Kang Faris, kira-kira gimana nih Kang tentang peran dan fungsi mahasiswa ini? Siap, Tevi. Terima kasih atas waktunya. Dan saya sangat senang banget ya di sini bisa sharing bareng teman-teman 2021 bareng Pak Budi dan Kang Urfan. Kalau dari sisi peran dan fungsi mahasiswa, saya jadi teringat zaman kuliah juga ya. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya jadi maba, saya mikir apa ya peran dan fungsi mahasiswa, apa yang menjadi pembeda antara mahasiswa dengan siswa gitu. Saya mikir mungkin kalau siswa itu belajar di kelas, ya mahasiswa juga belajar di kelas. Tapi apa sih konsekuensi dari disematkannya nama maha di depan kata siswa, Berarti ada suatu hal tanggung jawab yang ditambahkan kepada mahasiswa, bukan sekedar siswa gitu. Lalu saya ikutan Prabu, saya ikutan MB, saya ikutan Mabim di himpunan. Saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa peran dan fungsi mahasiswa itu sebagai agen perubahan, kemudian juga sebagai sebagai agen untuk kontrol sosial dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat,
dan gimana caranya kita bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat untuk melayani masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena bisa dikatakan mahasiswa itu sekelompok orang yang beruntung bisa mendapatkan pendidikan tinggi gitu, karena tidak semua entitas masyarakat itu bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Di sisi lain, kalaupun kita berbicara tentang biaya pendidikan kita, sebetulnya kita disubsidi loh sama masyarakat gitu. Bapak dan Ibu kita beli sabun, itu ada pajaknya, itu sebagian dari pajaknya itu dialokasikan untuk biaya pendidikan gitu kan, salah satunya. Tapi tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan tinggi gitu kan. Artinya kita sebagai mahasiswa itu memiliki tanggung jawab yang lebih untuk menjadi penyambung lidah masyarakat. Kita mendapatkan pendidikan tinggi, kita mendapatkan pengetahuan dan informasi yang berlebih, sehingga kita harus memiliki feedback yang lebih juga untuk masyarakat. Menurut saya itu sih, Tevi. Oke, terima kasih Kang Faris. Jadi memang sangat luas ya cakupannya kalau kita membahas tentang peran dan fungsi mahasiswa itu gitu, dari mulai lingkungan kampus sampai masyarakat gitu ya. Dan memang perlu disadari, sangat-sangat disadari gitu ya, kalau memang tadi sesuai yang Kang Faris bilang gitu ya, kita disubsidi sama pemerintah gitu. Jadi lakukan yang terbaik lah dalam setiap prosesnya gitu, sehingga kita bisa membanggakan keluarga, kemudian alma mater, dan tentunya bangsa dan negara gitu. Nah, mungkin tadi sudah disinggung nih tentang apa aja sih sebenarnya peran dan fungsi mahasiswa gitu. Nah, kalau yang saya tahu nih ya, tapi mungkin teman-teman juga di sini teman-teman mahasiswa baru gitu ya, pengen tahu lebih lanjut nih. Kalau misalkan setahu saya kan peran fungsi mahasiswa itu ada agent of change, terus iron stock, moral force, dan social control. Nah, mungkin aku pengen tahu nih dari Pak Budi dulu mungkin ya, tentang social control dan moral force nih Pak. Gimana nih Pak kira-kira untuk peran fungsi mahasiswa dalam dua bidang itu, ada social control dan moral force? Iya, baik, saya tadi pernah baca juga dengan Kang Irfan, Kang Faris ya, bahwa tadi ya mahasiswa sudah sesuatu yang berbeda, dan tadi sebagai social control artinya mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, belajar saja begitu ya. Artinya banyak sekali pembelajaran yang bisa dilakukan di masyarakat sekitarnya. Nah, biasanya mahasiswa itu kan sebenarnya tadi fungsi tridharma ya, ada pengajaran atau pendidikan, kemudian ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin kalau dari MIPA mah tidak aneh dengan riset ya, karena ini TFI juga salah satu yang saya coaching di program kreativitas mahasiswa untuk bidang risetnya. Mudah-mudahan TFI bisa lolos ke timnas nantinya yang bisa membawa nama Unpad. Tapi di lainnya yang lebih penting bagaimana dampak-dampak yang kita lakukan ya, misalnya riset-riset yang kita lakukan apakah bisa berperan di masyarakat atau bisa mengubah permasalahan yang ada di masyarakat. Karena intinya dalam pendidikan atau pembelajaran itu sebenarnya bagaimana sih mahasiswa bisa belajar untuk meraih sukses. Nah, belajar meraih sukses itu sebenarnya ada komponen-komponen menyeimbangkan akademik dan non-akademiknya. Yaitu berarti nanti mahasiswa harus dilatih bagaimana keterampilan belajarnya itu untuk komponen dari pendidikannya, kemudian bagaimana untuk berpikir mungkin nanti komponen dari penelitiannya, dan bagaimana keterampilan hidup. Karena itu memang harus diasah. Berarti keterampilan hidup, bagaimana nanti kita sesudah kuliah itu terjun di masyarakat, apakah ilmu kita akan dipakai atau tidak. Nah, itu harus dilatih. Ada kalanya ketiga skill ya tidak diperoleh dari sisi akademik di perkuliahan saja ya, tetapi dengan berorganisasi di BEM, di himpunan mahasiswa, di UKM, kita bisa berlatih untuk tadi pembelajaran sepanjang saya. Begitu mungkin. Iya, terima kasih Pak. Itu ya mungkin kalau misalkan dari social control sama moral force seperti itu. Jadi memang mahasiswa itu memiliki dalam artian tanggung jawab yang cukup besar juga ya dengan disematkannya kata maha gitu kalau kata Kang Faris tadi. Nah, mungkin kalau dari Kang Irfan nih, kalau tadi juga sudah menyinggung tentang agent of change nih Kang. Nah, kira-kira peran kita sebagai agent of change itu seperti apa sih Kang? Mungkin ini ya, pertama aku pengen nge-highlight lagi apa yang tadi disampaikan sama Kang Faris. Kalau misalnya ternyata teman-teman ini faktanya biaya kuliah kita, meskipun kita punya, kan mungkin teman-teman tahu ya, Unpad itu punya golongannya masing-masing, UKT-nya ada 1 sampai 5 mungkin. Nah, setinggi-tingginya UKT kita tuh yang kita bayarkan, kita masih disubsidi sama rakyat. Kita berkuliah di sini itu masih disubsidi sama rakyat.
Berarti bisa sama-sama kita simpulin bahwa kita itu bagian dari rakyat itu sendiri. Kita bagian dari masyarakat itu sendiri. Kayak gitu. Akhirnya nggak mungkin dong itu nggak jadi urgensi kita untuk ngebantu masyarakat. Itu satu. Jadi mungkin hal yang perlu kita sama-sama hayati teman-teman, bahwa akhirnya masyarakat adalah bagian dari kita dan penting untuk kita bantu mereka. Kayak gitu. Penting untuk kita bantu mereka. Nah, bicara agent of change, itu mungkin penghayatannya seperti tadi teman-teman. Teman-teman mungkin bisa melihat entah di lingkungan sekitar teman-teman, entah mungkin di kotanya teman-teman, atau di negaranya kita sekarang gitu. Bahwa mungkin banyak prestasi-prestasi kita yang udah luar biasa keren, tapi jadinya sedikit permasalahan-permasalahan yang masih ada di sekitar kita. Kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah ketika teman-teman tahu tuh ada masalah A, B, C, D, dan lain sebagainya, teman-teman hanya diam? Dan aku yakin dan aku percaya teman-teman adalah bukan orang-orang yang seperti itu, dan akan seperti itu. Karena akhirnya bicara agent of change ini tentang kita, lagi-lagi yang ngelihat berbagai macam permasalahan yang ada di sekitar kita. Juga dikombinasikan dengan kita yang punya potensi, kita punya akal. Kita punya akal untuk memproses semua permasalahan tadi. Dan aku percaya gitu, bicara mahasiswa kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita teman-teman di sini sekitarnya 500 sampai 600 orang adalah orang-orang yang menyisihkan ribuan calon peserta mahasiswa Unpad, FMIPA lainnya gitu. Berarti teman-teman punya kesempatan yang besar untuk belajar, untuk berkembang. Kayak gitu. Jadi bicara agent of change, teman-teman udah ngelihat masalahnya, sekarang teman-teman pantasin diri. Teman-teman cari ide lainnya, teman-teman bikin karya. Kayak gitu. Tapi nggak hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri. Agent of change bicara tentang kita dan lingkungan kita. Kayak gitu. Jadi berbagai macam ide, berbagai macam pembelajaran dirinya teman-teman hari ini, silakan teman-teman manfaatkan untuk bikin perubahan di sekitar teman-teman. Karena mungkin banyak masyarakat yang berharap sama kita. Ini mungkin sedikit tapi sedikit mungkin ya kalau misalnya aku dibilang aktivis nggak juga gitu ya. Mungkin Pak Budi kayaknya lebih aktivis daripada Urfan gitu ya Pak. Tapi satu hal yang pernah bikin aku terharu teman-teman. Aku tuh orang yang nggak suka banget demo ya, nggak terlalu suka demo lah. Cuman beberapa kesempatan aku ikut demo waktu itu lagi demo tentang Omnibus Law gitu ya. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa Omnibus Law ini ya merugikan mereka. Aku jalan bareng dengan teman-teman yang lain waktu itu di Jakarta tepatnya. Ketika kita jalan ngelewatin ya kumpulan pedagang-pedagang segala macam, mereka dengan lantangnya bilang, makasih pisan ya kak, makasih pisan ya kak. Kak ini kak minuman buat kakak, kak tolong dibantu ya kak. Itu bikin aku merinding banget bro, gila. Mungkin apa yang aku lakukan pada saat itu nggak se-impactful itu, tapi itu sebagian kecil, itu salah satu contoh ada masyarakat yang butuh kita, ada kondisi lingkungan yang butuh kita untuk merubahnya. Jadi aku pikir sekarang waktunya teman-teman, waktunya kita mungkin bareng-bareng ngelihat masalah, perbaiki itu, bukan ngelihat masalah dan sekedar kritik itu. Itu sih, Tepi. Oke, terima kasih Kang Urfan. Luar biasa nih tadi pas ngomongin yang tentang demo dan ada pedagang-pedagang yang kayak gitu, aku ikut merinding juga ya, aku yang dengernya dan mungkin teman-teman di sini juga yang mendengarnya ikut merinding, apalagi kalau merasakan secara langsung gitu ya, pasti ngerasain banget gimana terharunya gitu. Dan waktu lagi heboh-hebohnya itu ya yang pada saat demo segala macam, mungkin banyak juga video-video dan postingan-postingan di Instagram atau di sosial media lainnya yang seliweran gitu ya tentang apa yang Kang Ufar bicarakan dan lain sebagainya. Dan memang itu sangat terharu gitu ya ketika melihatnya bagaimana mahasiswa menjadi agent of change di masyarakat dan lain sebagainya gitu. Itu sangat sangat berperan luar biasa. Aku setuju banget sama Kang Ufar. Nah, mungkin ada nih satu lagi tentang peran fungsi mahasiswa yang tak kalah pentingnya gitu ya dari yang tadi sudah bicarakan adalah iron stock gitu. Nah, aku mau nanya nih ke Kang Faris. Kang Faris sebenarnya apa sih itu iron stock itu sebagai kita peran fungsi mahasiswa itu kayak gimana gitu? Iron stock itu kurang lebih kita menyiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Artinya ada proses pendidikan, ada proses pembinaan dari orang yang nggak tahu jadi tahu, dari orang yang nggak bisa jadi bisa, dari orang yang biasa menjadi luar biasa. Sekarang yang teman-teman lakukan di MB ini juga merupakan rangkaian dari Iron Stock. Sekarang teman-teman ini ikutan dari
rangkaian Prabu, MB, dan masa bimbingan ini kemudian kuliah di Unpad, itu juga rangkaian dari Ironstock. Karena kita memasuki lingkungan yang baru, pasti memerlukan skema adaptasi yang baru, gitu kan, penyesuaian diri. Dan untuk melakukan penyesuaian diri, kita memerlukan bantuan, gitu kan, memerlukan bantuan sehingga kita bisa survive, gitu kan, bahkan kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dari hanya sekedar bertahan hidup, gitu kan. Bahkan kita bisa membuat ide-ide berkembang dan bisa menghidupi lingkungan yang ada di Universitas Padjadjaran maupun di Jatinangor ataupun lingkungan masyarakat. Sekarang kita bicara tentang pendidikan, artinya mahasiswa itu ditempa. Mahasiswa itu memiliki kelebihan kecerdasan intelektual, tinggal gimana caranya kita mengimplementasikan kecerdasan tersebut menjadi suatu hal yang bermanfaat dan berkepribadian baik sehingga kita juga bisa memberikan contoh yang baik masyarakat. Nah, saya ingin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Kang Urfan itu sangat benar sekali. Ketika kita turun, gitu kan, selain dari kita menyampaikan aspirasi langsung turun ke jalan, kita pun bisa menyampaikan aspirasi atau mengimplementasikan langsung ke tengah-tengah masyarakat. Contohnya kalau misalkan dikurikulumkan di kampus, itu ada yang KKN, ataupun dalam kegiatan kemahasiswaan ada kegiatan namanya pengabdian kepada masyarakat ataupun volunteering, gitu kan. Ketika kita turun ke masyarakat, itu masyarakat sendiri pun udah tahu peran dan fungsi mahasiswa itu untuk apa. Itu untuk penyambung lidah masyarakat. Mereka nggak tanggung-tanggung loh. Ketika mereka punya keluhan, mereka obrolin semuanya. Kang, ini saya kesulitan di sini, gitu kan. Waktu itu saya turun ke daerah Garut di pelosok di Cihurip. Banyak yang bilang mereka itu banyak yang kena utang, terjerat utang oleh rentenir, gitu kan. Dan juga banyak dari kegiatan pertanian itu tidak efektif karena cenderung menggunakan pengelolaan lahan itu tidak secara dengan baik, gitu kan. Jadi dalam satu lahan itu ditanami semua pohon, jadi kan hasil panennya dikit, gitu kan, ketimbang kita satu jenis tanaman ditanamin semuanya tumbuh mendapatkan hasil panen yang lebih banyak dan juga lebih harga jualnya lebih tinggi, gitu kan. Kita pun memiliki peran di situ, gitu kan. Kita perlu untuk mencerdaskan masyarakat, gitu kan, dengan sisi keilmuan yang kita miliki. Jadi selain dari kita harus balance dan kita pun harus menimbang suatu kasus itu dari dua sisi. Artinya kita itu sebagai Ironstock tidak hanya melihat sudut pandang oh ya ini kebijakan pemerintah tapi kebijakan yang benar pun kita dukung, sampaikan kepada masyarakat. Ketika ada kebijakan yang salah pun kita ingatkan, gitu kan. Di situ peran mahasiswa sebagai bridge-nya antara masyarakat dan juga pemerintah. Mahasiswalah di sini, gitu kan. Mahasiswalah bridge-nya, gitu kan. Jadi itulah pentingnya kita sebagai generasi penerus untuk belajar, dan belajar ini bukan hanya di ruang kelas, tapi di semua lingkungan. Kalau saya boleh bilang, universitas itu adalah universe. University is the universe. Jadi artinya kita belajar bukan cuma di ruang kelas, tapi belajarlah di semua tataran yang ada di universitas maupun di lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih Kang Faris ya. Memang betul ya, sebagai salah satu peran fungsi mahasiswa yaitu Ironstock. Jadi namanya juga Ironstock, gitu ya. Jadi nanti kita akan menjadi penerus, gitu ya, generasi penerus bangsa kita. Dan memang betul sekali bahwa kegiatan pembelajaran itu tidak hanya di lingkungan kuliah, di masyarakat juga kita bisa belajar. Dan menurut saya memang itulah pembelajaran sesungguhnya, gitu, ketika kita sudah terjun di dunia masyarakat seperti itu. Nah, mungkin tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Kang Faris mengenai peran kita di masyarakat dan pengabdian, kemudian dan lain sebagainya yang nantinya kita akan bahas setelah membahas peran fungsi mahasiswa di pembahasan Tridharma Perguruan Tinggi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Budi juga. Nah, tapi aku sedikit kepo nih ya, kalau istilahnya mah, gitu, kepo tentang gimana sih, gitu, hal-hal apa saja entah itu Pak Budi atau Kang Urfan dan Kang Faris lakukan atau alami mengenai peran dan fungsi mahasiswa ini. Nah, mungkin Pak Budi bisa melihat dari sudut pandang dosen sebenarnya, gitu ya, apa saja yang telah teman-teman mahasiswa lakukan dan penerapan itu seperti apa sih Pak yang baik, gitu, terutama di lingkungan FH dan lebih jauhnya lagi di Unpad dan di lingkungan masyarakat tentunya.
Nah, apa saja sih Pak yang sudah teman-teman mahasiswa terapkan untuk menunjang peran fungsi mahasiswa ini? Baik, Kak Evi tadi menyambung pernyataan Kang Faris ya tentang iron stock dan Kang Urfan tadi bahwa memang di MIPA itu aksi-aksinya tidak mungkin sedikit demo-demo turun ke jalan begitu, tapi kalau mahasiswa Unpad lebih banyak aksi dengan tadi ya program-program yang lebih implementatif ke masyarakat begitu ya. Tadi contoh disebutkan ada pelaksanaan KKN, ada mahasiswa, ini MIPA jago-jagonya tadi ya dari Dikti sendiri itu memfasilitasi bagaimana sih ide-ide permasalahan di masyarakat untuk di dalam bentuk proyek begitu ya, sehingga ini mahasiswa MIPA ini jagonya membuat proposal-proposal proyek yang mungkin tidak kita hanya ingin memperoleh dananya, tapi tadi aksinya di masyarakat itu lebih terasa ya. Tadi ada yang misalnya tadi yang contoh saja di teknik elektro ada yang mengembangkan di wilayah Jawa saja yang kekurangan listrik itu masih banyak begitu ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang kita peroleh bisa diterapkan di masyarakat ya. Demikian juga untuk bidang lainnya. Kemarin salah satu dari geofisika tentang mitigasi bencana hidrologi di cekungan Bandung begitu. Itu kan juga menarik bagaimana masyarakat menyadarkan. Nanti aksinya bareng juga dengan sisi biologinya bagaimana tadi betul daerah dataran tinggi Bandung itu banyak petani-petani yang ternyata ini kalau saya belajar ilmunya itu ada berkaitan dengan politikal ekologi begitu ya. Jadi pengaruh politik global itu mempengaruhi ekonomi lokal. Saya kasihan petani-petani itu ketika panen kok harganya jadi jatuh begitu ya. Nah ini ternyata itu ada sesuatu global yang besar tapi mempengaruhi ekonomi lokal. Nah tentunya bagaimana nanti kita apalagi sekarang eranya transformasi pembelajaran ya. Sekarang insya Allah dengan program-program yang tadinya mungkin tidak dimasukkan kurikulum tapi sekarang dimasukkan kurikulumnya, ada yang namanya Merdeka Belajar. Nah itu banyak sekali implementasi mahasiswa kalau memang passionnya untuk melatih skill tadi ya ke masyarakat itu bisa memilih tadi ya. MIPA itu alhamdulillah kebetulan saya bimbing juga tahun ini dari Himbio itu memperoleh hibah bina desa. Itu desa di sekitar kampus lah, nggak jauh-jauh gitu ya. Bagaimana mengelola sampah simpel saja gitu ya. Bagaimana mendisiplinkan sampah itu bukan musibah, tetapi sampah itu bisa menjadi berkah. Nah itu peranan-peranan kita ya untuk mengubah masyarakat. Jadi intinya dalam proses transformasi pembelajaran itu tadi skill-skill abad 21 yang diperlukan ke depan gitu ya. Tidak hanya IPK tinggi saja, tapi skill abad 21, komunikasi skill, leadership, teamwork, kemudian bagaimana kita melatih tadi ya literasi skill itu sekarang apalagi eranya digital. Tadi bagaimana kita menggunakan informasi yang benar itu ya peranan-peranan saya rasa itu mungkin yang memang artinya mahasiswa sekarang itu harus bukan harus diberitahu terus ya, tapi kita bagaimana merangsang critical thinking kita. Begitu mungkin TFI. Oke, iya betul sekali. Saya sangat setuju. Kita sebagai mahasiswa harus terus up to date dan mengikuti perkembangan zaman ya sesuai ilmu-ilmunya gitu. Jadi memang ilmu itu terus berkembang dan kita harus bisa menyeimbanginya. Dan tentunya kemauan dari diri kita sendiri juga sangatlah penting gitu karena sesuai yang tadi Pak Budi bilang, kalau dari Dikti juga satunya sudah sangat memfasilitasi gitu ya dan banyak fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa teman-teman dapatkan untuk mengaplikasikan peranan fungsi mahasiswa ini gitu. Asal yang pertama ada kemauan gitu dan semangat dari teman-teman gitu. Nah, mungkin ya dari Kang Urfan nih Kang, tadi juga aku sedikit lebih ingin tahu lebih dalam gitu ya kegiatan-kegiatan yang sudah Kang Urfan lakukan gitu. Salah satunya adalah demo tadi gitu nah selain demo ini nih Kang ya sebagai peran fungsi mahasiswa apalagi sih Kang yang pernah dilakukan Kang Urfan gitu ya ya siapa tahu gitu ya bisa menginspirasi teman-teman di sini gitu. Oke. Pertama mungkin kalau misalnya aku ceritanya pakai versi aku ya, aku mungkin bukan akademisi dan bukan orang yang cukup senang mendalami hal-hal yang berkaitan dengan akademik secara langsung gitu ya. Dan mungkin aku banyaknya yang menjadi aktivis dan organisatoris gitu seperti yang tadi Teh Evi sampaikan. Nah, akhirnya dari situ aku bergerak mungkin di BEM FMIPA, kemudian
kemarin jadi wakil ketua BEM di Universitas Pajajaran, akhirnya di situ aku memahami masyarakat ini selain mereka punya kondisi aktual berkaitan dengan permasalahannya, terkadang masyarakat ini juga terdampak dari berbagai macam kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dibikin sama pemerintah, kayak gitu. Mungkin kalau peraturan-peraturan yang baik seperti yang tadi Kang Faris sampaikan, hal yang bisa kita lakukan adalah mensosialisasikan itu. Tapi bagi peraturan-peraturan yang itu dirasa kurang tepat, hal yang harus kita lakukan adalah mengadvokasikan apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin kalau misalnya apa sih yang aku lakuin ya, apa yang aku dan mungkin kami gitu ya, kami mahasiswa-mahasiswa yang bergerak dengan cara yang berbeda, biasanya kita ini, ketika kita melihat ada sebuah policy atau kebijakan yang rasanya kurang tepat itu bagi masyarakat atau bagi siapapun yang ternyata akhirnya merasa dirugikan, yang kita lakukan adalah kita membuat berbagai macam kajian, brief policy untuk disampaikan dan diadvokasikan. Kayak gitu. Beberapa kali mungkin kita sempat ketemu dengan Kemendikbud untuk mengadvokasikan berbagai masalah berkaitan dengan pendidikan. Kita bertemu dengan pemerintah Sumedang kayak gitu untuk mendiskusikan waktu itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat pegiat seni dan budaya di Jatinangor kayak gitu, karena dengan pandemi mereka jadinya nggak punya pemasukan dan lain sebagainya, terus juga rasanya pemerintah ini belum bisa nih mengapresiasi kegiatan-kegiatan mereka. Akhirnya kita pertemukan antara pemerintah Sumedang dengan masyarakat gitu ya, khususnya pegiat seni, untuk mereka saling berdiskusi, sama-sama mencari titik temu nih Pak, gimana? Katanya Sumedang itu pusat budaya Sunda, tapi kok nggak ada sih concern yang dilakukan sama pemerintah kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin waktu itu juga kita mengajukan brief policy tentang penanganan COVID, gimana sih harusnya Pak gitu. Dan aku pikir itu yang jadi kekayaan kita sebagai mahasiswa. Kita punya ruang untuk menyampaikan berbagai macam hal, tapi tentu dengan landasan ilmiahnya kayak gitu. Akhirnya kita bikin kajian dulu baru kita sampaikan. Gitu. Dan mungkin yang kedua, hal yang bisa aku lakukan nih teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman mau jadi aktivis nanti, mau jadi BEM, himpunan atau lainnya, kita bisa banget ngebantu kawan-kawan mahasiswa lainnya misalnya. Misal ada teman-teman mahasiswa yang dia mau ikut PKM, kita bisa bantu bikin sistemnya. Kita bisa bantu koordinasi kerjasama dengan pihak-pihak dosen, pihak-pihak fakultas untuk ngebantuin mereka agar PKM-nya mungkin lancar secara birokrasi dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin itu nggak terlalu menarik mungkin di mata teman-teman semua, tapi versinya aku dan mungkin teman-teman yang lain punya kontribusi melewati organisasi yang nantinya punya power untuk advokasiin berbagai macam hal, untuk gerak secara sistemik kayak gitu. Itu sih mungkin hal yang sempat dan pernah kami lakukan gitu ya. Mungkin ini kita dengerin yang Kang Faris lebih seru kayaknya. Oke, boleh deh nih langsung aja disambung sama Kang Faris. Gimana nih Kang, kalau Kang Faris apa aja sih yang pernah dilakukan gitu ya terkait dengan peran fungsi mahasiswa gitu supaya lebih termotivasi lagi nih teman-teman kita semua. Oke, sebelumnya Tevi boleh izin saya share screen nggak? Oh, boleh, silahkan. Oh, tapi saya nggak bisa share screen ya. Oh, oke, mungkin untuk panitia ya. Boleh dibantu. Sambil saya ngobrol aja, mungkin dari panitia aja yang share screen, materinya udah saya kirim. Oke, kalau dari apa yang saya lakukan, mungkin ini udah sampai ke tahap apa yang udah aku lakukan untuk menerapkan peran dan fungsi mahasiswa ya, Tevi. Nah, kalau berkaitan dengan peran dan fungsi mahasiswa yang aku lakuin, jujur aku pertama kali jadi maba itu mikirnya, oke, saya bakalan kuliah 3,5 tahun, saya pengen dapat IPK gede, terus saya lulus, dapat kerjaan bagus, gaji gede, hidup mapan, dah gitu aja gitu kan. Tujuan saya kuliah itu udah gitu aja. Lempeng banget bisa dikatakan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ya tidak seindah itu gitu kan, tidak seindah itu dan tidak semudah itu juga gitu kan. Justru ketidakmudahan itu membuat saya berpikir, kok ini nggak mudah ya? Apa sih yang menyebabkan ini nggak mudah? Mungkin ada banyak pembelajaran yang harus saya ambil dari ketidakmudahan itu, dari kesulitan itu. Saya berpikir sampai saya mendapatkan kesimpulan, oh iya gitu kan. Mungkin ini saatnya saya mengeksplor lebih jauh apa yang saya pelajari saat ini. Kalau misalkan background saya fisika,
saya pelajarin fisika gitu kan. Saya pelajarin fisika, tapi saya berpikir fisika itu luas loh gitu kan. Fisika itu banyak, ada mekanika, ada elektronika, ada energi dan lain sebagainya. Masih luas lagi gitu kan, masih luas lagi. Masih banyak lagi yang harus saya pelajari, tapi ya paling enggak kita itu manusia nggak bisa mempelajari semua halnya itu dan sampai jago di semua bidang. Even itu di satu prodi fisika, saya nggak bisa menguasai semua ilmu fisika gitu kan. Lalu saya pilih satu bidang ilmu yang saya rasa saya sangat minat di situ. Lalu saya pilih bidang energi. Tentunya teman-teman memiliki starting point yang berbeda-beda. Kalau misalkan Kang Urfan itu senangnya di leadership, Pak Budi di lingkungan, saya senangnya di energi. Silakan teman-teman di mana aja bebas. Entah itu mau di perfilman misalkan, ataupun di bidang lain gitu kan, di luar kemipaan, it's okay gitu kan. Karena starting point orang-orang tuh beda-beda loh. Kita nggak bisa mendefinisikan starting point setiap orang tuh sama gitu. Nah, udah kelihatan belum? Udah ada Kang, masih loading sih. Nah, sekarang udah. Oke. Nah, ini kurang lebih saya mulai cerita saya itu sejak mabim gitu kan. Saya juga pernah maba pernah ditempa juga gitu. Dan ya bisa dikatakan inilah proses berpikir saya dimulai gitu kan. Inilah proses berpikir saya dimulai. Saya diajarkan untuk tidak hanya sekedar kritis, tapi bagaimana caranya memberikan solusi yang terbaik dan mengkomunikasikan solusi tersebut agar diterima. Tadi yang seperti yang Pak Budi katakan, kita itu kalau misalkan di Unpad, selain dari kita memberikan aspirasi, kita coba implementasikan ilmu yang kita pelajari. Nah, disinilah saya diajarin gitu kan. Nah, mulai dari sana, saya rasa ilmu yang saya pelajari di di pendidikan mahasiswa baru ataupun di MB di Mabim ini nggak cukup. Saya masih perlu ilmu lebih banyak lagi. Saya ikutan jadi pengurus himpunan, saya juga ikutan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BEMIPA ataupun oleh universitas. Biar apa? Biar informasi dan cara berpikir kita itu makin nambah. Biar pengetahuan itu makin luas. Nah, sampai alhamdulillah saya juga dipercaya jadi ketua lembaga di Himpunan Fisika dan juga di BEMIPA tahun 2017 dan 2018. Makin banyak lagi orang yang saya kenal, makin banyak lagi orang-orang keren yang saya kenal dan memberikan input cara berpikir yang baru. Nah, barulah saya sebenarnya memfokuskan apa yang saya pengen pelajari itu di semester 8 sebetulnya. Bisa dikatakan ya akhir kan, semester 8 ngapain sih gitu kan, udah skripsian aja gitu kan. Tapi saya pikir kayaknya ini nggak bisa cuma skripsi doang nih gitu kan. Nggak bisa cuma skripsi aja. Saya takut skripsi saya itu hanya jadi buku kuning dan disimpan di perpus. Saya pengen skripsi saya itu nggak sekedar jadi buku kuning gitu. Saya pengen skripsi saya itu bisa dipublikasikan, bahkan diimplementasikan di tataran masyarakat. Nah, makanya itu saya jalani aja beriringan antara akademik dan organisasi. Saya dan teman-teman bentuk Student Energy Unpad, organisasi yang membidangi ataupun mengkaji di bidang-bidang energi. Melalui situ jalannya alhamdulillah gitu kan, rezeki dari Allah. Saya diberikan kesempatan untuk terbang ke Inggris dan juga membahas mengenai bidang energi. Di sini makin membuka lagi pemikiran saya gitu kan. Saya waktu itu mikirnya, oke, bidang energi yang saya pelajari hanya kajian pemerintah di Indonesia gitu kan, hanya pemerintah di Jawa Barat. Tapi pas saya ketemu sama orang Meksiko gitu kan, dia ngomong, dia udah bisa ngebandingin antara kebijakan energi di Meksiko dengan negara yang lain gitu kan. Saya merasa, waduh, saya udah ketinggalan nih cara berpikirnya gitu kan. Kok mereka mikirnya udah jauh-jauh banget ya? Saya ngerasa ketinggalan gitu kan. Dari situ saya mikir, kayaknya kita jangan cuman bermain di kampus, kayaknya kita jangan bermain di Indo aja. Coba pelajari isu-isu yang global. Misalkan sekarang yang lagi rame climate change, misalkan kalau teman-teman ada yang minat, silakan pelajari, coba bandingin gitu kan, kebijakan mitigasi yang dilakukan oleh Indo, yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan oleh negara-negara lain. Coba baca gitu kan, coba pelajari, coba simpulkan dengan bahasa kita yang lebih sederhana, lalu kita coba implementasikan dengan ilmu yang kita bisa gitu kan, dengan tahapan yang kita bisa gitu. Ini contohnya kalau di Student Energy Leadership ini yang dibahas tentang masalah sampah di Jakarta gitu kan, bahkan masalah sampah di Jakarta itu udah jadi masalah internasional sebenarnya
gitu kan. Saya di sana ngerasa ketempuhan gitu, kalau bahasa Sundanya mah ini saya orang Indonesia sendiri, saya harus ngejelasin tentang waste management system di Jakarta di sana gitu kan. Ya mau nggak mau gitu kan, kurang lebih. Nah dari sana saya berpikir, oh ternyata saya nggak bisa, bahkan di bidang energi yang udah saya sangat minati, kasusnya juga banyak, masih banyak lagi. Kita pilih lagi satu kasus sampai kita coba ambil satu kasus aja yang kita bisa kerjakan. Waktu itu saya milihnya sepeda listrik, dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dan itulah awal cerita saya bikin startup dan bersama dengan teman-teman saya, dan mulai ikutan lomba-lomba startup. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk ke tahap International Business Plan Competition. Dan ini juga menurut saya ini bagian dari peran dan fungsi mahasiswa. Gak cuman belajar, silakan implementasikan berdasarkan kemampuan teman-teman. Silakan implementasikan walaupun impact-nya sedikit, tetap itu adalah impact. Gitu. Itu mungkin kalau dari saya, Teh Evi. Oke, luar biasa sekali, sangat apresiasi ya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kang Faris, Kang Ulfa, dan Kang Budi ini, Pak Budi ini, maaf. Nah, mungkin kalau misalkan dari Kang Faris tadi, ini tuh harusnya menjadi motivasi ya, semoga menjadi motivasi untuk teman-teman semua, karena sesuai yang Kang Faris tadi bilang, starting point orang itu beda-beda gitu ya. Jadi jangan malah merasa insecure dengan melihat pencapaian-pencapaian tadi gitu. Dan harapannya gitu ya, semoga menjadi starting point juga untuk teman-teman dari mulai sekarang. Targetkan apa yang ingin teman-teman lakukan di kampus, targetkan apa yang ingin teman-teman lakukan di masyarakat, dan lebih jauhnya lagi untuk membanggakan bangsa dan negara ini tentunya gitu. Nah, tapi gini nih Kang, mungkin teman-teman di sini kalau bicara tentang motivasi dan lain sebagainya tentang starting point, aku mau nanya dulu nih sama Pak Budi, Pak. Pak, kira-kira motivasi apa sih yang perlu diberikan kepada teman-teman mahasiswa baru gitu ya, mengingat pasti semangatnya ini masih sangat luar biasa gitu. Dan tentunya sesuai yang tadi Kang Faris atau Kang Ulfan bilang gitu ya, kalau misalkan memang mungkin tujuannya hanya untuk IPK dan lain sebagainya gitu. Nah, apa sih Pak motivasi yang bisa diberikan untuk teman-teman adik-adik kita tercinta ini supaya bisa mengimplementasikan peranan fungsi mahasiswa ini dengan baik gitu Pak? Iya, baik. Terima kasih, Teh Evi. Tadi pendapat Kang Farisnya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang membutuhkan tidak hanya kemampuan hard skill saja ya, ilmu kita, tetapi tadi banyak juga sisi soft skill ya. Seorang fisika misalnya tadi berbicara climate change, tentunya pasti ada pengetahuan lain ya yang dibutuhkan tidak hanya dari disiplin fisikanya saja ya. Sehingga tadi betul kita harus banyak sekali mengasah kemampuan atau tadi menyeimbangkan soft skill dan hard skill kita ya. Seperti itu. Jadi tadi namanya mahasiswa itu menentukan berbagai pilihan. Saya juga dulu bingung ya ketika masuk biologi, kok kayaknya menarik semua begitu. Tapi saya harus berkomitmen menentukan pilihan yang saya pilih. Mau tidak mau harus seperti itu. Karena tidak bisa juga kita tetap perlu disiplin ilmu lainnya. Begitu ya. Jadi fokus di situ, dan pasti semua orang mempunyai kelebihan masing-masing. Semua orang punya kekurangan, tapi bagaimana kita menonjolkan kelebihan kita, mengasah kelebihan kita agar tadi fungsi dan perannya bisa terasa di masa depan. Jadi jangan khawatir, sekarang dengan program sekarang mahasiswa baru nanti kuliah FTB itu ada OKK namanya. Kebetulan saya mengampu di OKK juga. Di OKK yang sekarang adalah bagaimana mewujudkan perkuliahannya dalam suatu proyek penyelesaian permasalahan di masyarakat. Jadi tidak hanya dikasih teori saja, tapi kita langsung diberi proyek. Kelompok ini mau proyeknya apa? Kelompok ini proyeknya apa? Dan nanti ujian akhirnya adalah bagaimana kita mengevaluasi proyeknya berjalan atau tidak. Apakah proyeknya bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi insya Allah sekarang dari tingkat awal itu sudah diarahkan bagaimana kita untuk peranan kita di masyarakat seperti itu. Mungkin itu untuk memotivasi. Jadi jangan khawatir, Anda pasti semua punya kemampuan. Nah, iya itu tadi kata Pak Budi, kalau semua orang itu punya kemampuan itu, jadi jangan takut untuk berproses gitu ya, karena memang kalau misalkan kita sudah punya keinginan dan punya niat mah pasti ada aja jalannya gitu untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Nah, kalau dari Kang Urfan nih, kan tadi banyak banget ya pengalamannya gitu. Nah, kenapa sih Kang gitu pengen jadi aktivis gitu, atau
mungkin lebih jauhnya lagi rela untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, padahal kan itu capek gitu Kang gitu ya, atau mungkin kegiatan lain gitu yang memang sangat menguras tenaga, pikiran, dan material mungkin ya. Nah motivasinya gitu Kang, kenapa sih rela melakukan hal-hal tersebut gitu? Oke, makasih banyak Hevi. Pertama mungkin kalau misalnya bicara motivasi dulu ya. Pertama mungkin ya udah gitu, hakikatnya kita sebagai manusia adalah ya sebagai makhluk sosial gitu, dimana dari dua kata dasar itu juga kita sama-sama dipahamin kalau kita nggak hidup sendiri di sini gitu. Akhirnya ini adalah tentang kita yang coba bagaimana memikirkan apa sih impact-nya kita buat orang lain kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, mungkin sama seperti Kang Faris. Kang Faris menemukan apa yang jadi ketertarikan dia dalam berproses selama ini gitu, mulai dari mahasiswa sampai sekarang jadi founder gitu di salah satu startup dengan sektor energi kayak gitu. Pun juga dengan aku punya ketertarikan di pembangunan manusia dan juga berbagai macam hal yang sifatnya manajerial kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ aku memilih jalan ini. Aku memilih jalan untuk jadi mungkin ketua BEM FPIPA, melanjutkan Kang Faris, kemudian jadi wakil ketua BEM UNIF pada tahun kemarin dengan bayangan seperti ini. Kalau misalnya mungkin aku hanya sekedar jadi mahasiswa, satu orang mahasiswa, mungkin aku bisa ngebantu 1-2 orang di sekitar aku kayak gitu. Tapi mungkin pada saat itu aku punya pikiran ketika aku menjadi pimpinan di sebuah organisasi yang nggak jadinya kecil, besar, di skala universitas, aku bisa bikin impact yang jadinya lebih gila lagi. Banyak orang yang mungkin jadinya bisa lebih terbantu dengan adanya aku di sana. Kayak gitu. Jadi sebenarnya akhirnya motivasinya hanya itu. Aku ingin coba bantuin orang lain. Karena mungkin itu juga jadi salah satu proses gimana aku memperkaya diri aku. Memperkaya ilmu, memperkaya relasi, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan aku yakin kalau misalnya teman-teman mungkin juga tertarik gitu ya dengan jalannya aku, akan ada satu waktu di mana teman-teman terharu gitu. Oh, ternyata ada ya impact yang bisa kita lakukan, ada ya masyarakat yang akhirnya tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Kayak gitu. Itu. Dan mungkin buat teman-teman juga gitu ya, mumpung sekarang masih mahasiswa baru, ini jadi waktunya teman-teman untuk segera mengenali berbagai macam hal yang akan teman-teman hadapin. Banyak banget ruang-ruang aktualisasi buat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngikutin jalannya Kang Faris, mulai dari aktivis, tapi senang belajar di sektor energi, akhirnya menciptakan karya. Mungkin teman-teman bisa ikutin aku, atau teman-teman bisa ikutin Pak Budi, atau teman-teman bisa mengikuti siapapun, atau teman-teman nggak usah ngikutin siapapun. Teman-teman bisa nentuin jalannya teman-teman sendiri. Tapi hal yang segera perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman mengenali apa yang bakal teman-teman hadapi. Hal yang segera teman-teman harus lakukan, teman-teman mengenali apa yang jadi potensi diri. Mungkin rasanya teman-teman lagi nggak ada waktu nih sekarang untuk sekedar berleha-leha, membuang-buang waktu untuk scroll Instagram sampai gila, dan lain sebagainya. Sekarang banyak banget teman-teman masalah-masalah yang lagi kita hadapin. Aku pikir sekarang udah bukan waktunya teman-teman mikirin atau berkomitmen aku bakal buang sampah pada tempatnya. Karena sekarang masalah kita udah bukan itu. Masalah sampah kita kayak sederhana, ya Indonesia adalah negara dengan pemroduksi sampah yang banyak. Dan kemarin aku baru dengar berita, kalau Indonesia impor 12 ton sampah dari luar negeri. Nah loh, itu apa tuh yang terjadi? Mungkin teman-teman bisa pelajari. Bahwa akhirnya hal yang ingin aku sampaikan adalah, ya negara kita masih banyak PR-nya, dan aku pikir ya 500-600 orang di sini adalah iron stock, stok besi gitu ya, orang-orang yang siap untuk ditempa. Orang-orang yang siap ditempa, dipersiapkan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah atau untuk meningkatkan berbagai macam hal-hal baik yang udah ada. Itu sih, David.
Oke, betul sekali karena memang sesuai yang tadi Kang Irfan bilang kalau negara kita tuh memang masih banyak PR-nya gitu dari segala sektor dan itu tugas kita sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin nih dari Kang Faris, Kang, apa sih motivasinya gitu Kang sehingga bisa melakukan banyak kegiatan yang impact-nya itu nggak hanya untuk alma mater ataupun diri akan sendiri tentunya, tapi untuk bisa jadi istilahnya dunia gitu lah ya. Nah, kira-kira apa Kang motivasi awalnya? Ya, mungkin kalau ngomongin soal motivasi, saya mulai dari diri saya sendiri. Jadi waktu saya masuk Unpad gitu ya, jujur saya pribadi ngerasa kecemplung awal mulanya gitu kan. Mengapa saya bilang saya ngerasa kecemplung? Karena saya masuk ke pilihan ketiga dari SBMPTN gitu kan. Sebetulnya saya pengen ke kampus sebelah gitu. Tapi oke, mungkin saya mikir saya sial waktu itu. Tapi saya berpikir lagi gitu kan. Yang saya inginkan ini, yang saya nggak inginkan ini diinginkan oleh orang lain loh. Apa yang kita inginkan ini belum tentu apa yang kita dapatkan gitu. Karena ya Allah akan ngasih apa yang kita butuhkan kan bukan apa yang kita inginkan gitu. Kalau misalkan doa saya ya Allah kasih saya yang terbaik, ya inilah yang terbaik gitu kan. Mungkin saya waktu itu nggak bersyukur. Lama-kelamaan saya mikir, oh oke, mungkin inilah yang udah Allah tuliskan buat saya. Ya udah saya jalanin gitu kan. Lama-kelamaan saya coba cintai fisika gitu kan. Saya mencoba mencintai fisika walaupun fisika itu sulit untuk dimengerti gitu kan. Dan saya sangat sepakat dengan Kang Irfan, saya juga memiliki minat terhadap leadership. Oke, why not gitu kan, kita jalan beriringan aja leadership sekaligus dengan fisika. Bisa dikatakan saya itu membagi diri saya menjadi dua gitu kan. Diri saya yang mencintai leadership dan organisasi, dan diri saya yang membenci fisika. Lama-kelamaan saya memiliki aha moment gitu kan, oh ternyata fisika ini seperti ini ya. Ternyata fisika itu nggak semuanya harus dipelajari, maksudnya nggak semuanya harus saya cintain gitu. Ada salah satu bidang yang bisa saya ambil dan saya pelajari gitu kan. Ya udah saya pelajarin itu aja, saya core itunya saya pelajarin gitu kan. Lalu ya lama kelamaan ceritanya sampai sekarang gitu kan, alhamdulillah bisa menemukan kenyamanan belajar di Student Energy Unpad dan juga bisa tetap berbagi cerita dengan teman-teman di mahasiswa dan lain-lainnya. Nah, juga gini ya teman-teman, kalau saya boleh bilang ke teman-teman, saya itu ngiri sama teman-teman sebenarnya. Kenapa saya ngiri? Sekarang tuh ada program Kampus Merdeka gitu kan. Waktu zaman saya gitu kan nggak ada Kampus Merdeka. Saya nggak bisa milih matkul lain selain dari fisika gitu. Kasarnya kalau saya nggak suka pelajaran minat di fisika, saya nggak bisa milih apa-apa gitu kan. Terpaksa minat saya gitu kan. Tapi kalau teman-teman sudah ada mata kuliah minat dari bidang ilmu lain, itulah teman-teman, itulah minat yang harus teman-teman coba syukuri. Gini teman-teman, waktu itu saya berpikir, oke, kayaknya saya pindah aja SBMPTN ke ITB. Tahu-taunya sekarang ada program, teman-teman bisa kuliah di Unpad sambil di ITB. Gak enak gimana coba? Ada programnya kan sekarang. Nah, itu yang teman-teman harus syukuri gitu kan. Kita harus, kuncinya bukan di mana tempat teman-teman belajar sebenarnya, tapi segimana siap kita untuk belajar di tempat itu. Karena di sini ceritanya bukan kita nyari hidup di kampus, tapi gimana caranya kita menghidupi kampus. Dengan inovasi-inovasi, coba teman-teman isi kepala kita gitu kan, isi kepala kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan informasi yang baik, informasi yang up to date, sehingga kita siap untuk menghidupi kehidupan di kampus maupun pasca kampus. Sekarang kalau misalkan saya ceritain ya teman-teman, starting point ya, berkaitan dengan starting point teman-teman itu beda-beda, dan teman-teman bisa mulai dari starting point teman-teman itu tersendiri. Tevi nonton drakor startup nggak? Nonton dong, Kang. Nonton, nah ya saya juga nonton ya, walaupun timnya Han Ji Pyong, tapi nggak apa-apa lah saya tonton aja gitu. Teman-teman bisa mulai dari drakor sebenarnya. Sekarang saya lagi ngadain program pelatihan startup bootcamp kecil-kecilan gitulah, dengan berdasarkan apa yang saya pelajari di lomba startup dan juga di startup sekarang. Ada yang ngobrol ke saya nanya dulu, kamu motivasinya apa ikutan program startup bootcamp? Nggak ada Kang, saya mah pengen ngikutin drakor startup aja katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi itu jadi motivasi loh. Kalau misalkan dia nggak nonton drakor startup, mungkin dia nggak bakalan mau belajar startup. Gitu. Jadi maksud saya adalah ya mulai aja dulu dengan apa yang teman-teman sukai. Ada teman-teman mungkin yang senangnya, saya main game Kang, senangnya gitu kan. Saya juga bisa bikin game, ya udah bikin aja game berkaitan dengan ilmu yang teman-teman pelajari. Misalkan ada juga mahasiswa yang saya kenal,
dia senang game development, tapi dia senang fisika, kenapa enggak? Coba aja bikin game berkenaan dengan fisika. Ada juga yang senang bikin virtual reality misalkan, tapi dia dari prodi biologi, kenapa enggak bikin virtual reality dengan bikin arboretum versi virtual reality misalkan, biar karena sekarang kondisinya kan lagi PPKM, nggak bisa ke kampus, nggak bisa ke kampus, gitu kan, misalkan nggak bisa ke kampus. Jadi bisa ngelihat tuh keanekaragamannya, ini pohon apa, nama latinnya apa, dan lain-lain. Itu juga bagian dari pendidikan loh teman-teman. Hidup ini berkembang, teknologi makin banyak, makin berkembang juga, ya kita harus makin up to date. Jangan terpikir kalau kita itu di prodi fisika, ya udah kita belajar fisika doang, diimplementasikan di bidang fisika. Ilmu makin luas, ilmu makin kolaboratif. Kalau misalkan ilmu makin luas dan kolaboratif, pikiran kita harus lebih luas dan kita juga harus siap berkolaborasi. Gitu sih kalau menurut saya, Tevi. Iya, intinya motivasi mah bisa datang dari mana aja ya, Kang. Tapi tentunya dari diri sendiri itu adalah motivasi yang paling penting gitu. Bisa aja motivasi lainnya dari nonton drakor gitu ya dan lain sebagainya. Nah, memang betul Kang kalau misalkan harus balance ya terhadap apapun yang kita lakukan gitu. Nah, untuk peran fungsi mahasiswa ini kan tadi sudah kita bahas ya. Untuk Tridharma Perguruan Tinggi sendiri itu ya, ada apa aja sih dan bagaimana gitu ya penerapannya di lingkungan kampus. Nah mungkin tadi juga memang sudah cukup banyak dibahas ya, tapi ingin lebih detail mengenai penjelasannya gitu. Mungkin dimulai dari Pak Budi dulu nih, karena memang Pak Budi ini adalah yang sangat luar biasa berperan penting juga nih ya dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Boleh Pak, silahkan. Baik, terima kasih Teh Evi, tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh akang-akang Kang Faris, Kang Urfan begitu ya. Jadi tentukan passion kita ya, kesukaan kita, awali dari kesukaan kita. Nanti bagaimana kita mencari peluang begitu ya, sama halnya yang Kang Faris rasakan juga sama saya waktu itu juga, bukan biologi bukan pilihan pertama saya, tapi saya dulu harusnya biologi pilihan pertama saya. Karena ternyata passion saya di situ begitu. Dan saya mencari peluang apa yang orang lain tidak kerjakan. Jadi dari waktu itu saya sudah membaca peluang ya. Jadi saya berusaha untuk mencapai target-target saya ya, target-target saya. Tapi kembali lagi saya juga banyak belajar dari teman-teman seangkatan saya juga tadi di masyarakat. Karena saya memang waktu itu peluang belum cukup banyak ya. Tapi saya mencoba untuk berbeda. Tadi mencoba untuk berbeda seorang biologi, tetapi saya juga kalau dulu teman-teman itu tren semua maunya bioteknologi karena memang eranya bioteknologi ya, tapi saya juga kalau dasar bioteknya tidak kuat gitu ya, saya mencari yang tidak banyak dipilih sama teman-teman saya. Akhirnya itu menjadi peluang saya untuk mengasah skill saya di bidang itu ya. Tadi berbicara Tridharma, tadi memang sudah dijelaskan Tridharma itu sebenarnya ada 3 komponen ya. Komponen tadi pendidikan, atau kalau dosen sih pengajaran sama pendidikan juga. Kemudian ada komponen penelitian dan komponen pengabdian masyarakat. Artinya semua ini saling bersinergi begitu ya. Tadi seperti sudah saya jelaskan, komponen pendidikan Anda tugasnya ya mungkin belajar, tapi bagaimana keterampilan, mengasah keterampilan belajar tadi ya. Belajar itu tidak hanya di bangku kelas ya. Mungkin sekarang kelasnya virtual. Belajar itu bisa dari manapun. Dari akang tetehnya, bisa dari adik-adiknya begitu, bisa dari dulu saya jadi ingat, saya waktu itu cita-cita saya, kenapa masuk MIPA ditanya teman saya, mau jadi guru bimbel. Saya kesampaian semester 2 saya jadi guru bimbel. Dan yang menarik, saya mengajarnya bukan mengajar biologi, mengajarnya matematika kimia. Fisika sedikit, tapi saya seringnya matematika kimia. Kenapa? Karena nama Unpadnya sudah menjual begitu ya. Oh, kamu mahasiswa Unpad ya udah. Tapi akhirnya dulu kita teman-teman semipa kita bikin bimbel sendiri. Dulu saya ingat tingkat 2 kita bikin bimbel, teman yang kimia ngajar ya, kita ada murid-murid ya, itu mengasah skill kita ya. Artinya belajar itu tidak hanya di bangku kelas. Nah, kemudian yang keduanya Tridharma penelitiannya sudah jelas bagaimana kita mengembangkan, mengasah kreatif thinking kita, apa permasalahan yang itu sangat banyak sekali bidang yang belum bisa terjawab. Saya aja mendalami tadi lingkungan biodiversity, itu Indonesia itu dibilang surganya biodiversity di dunia, tapi orang yang mau terjun tidak banyak. Itu peluang juga ya, alhamdulillah sih dengan mengkaji itu saya berkesempatan mengelilingi wilayah, paling tidak wilayah Indonesia saya sudah dari Aceh sampai Papua, tapi belum dari Sabang sampai Merauke. Di Aceh saya belum ke Sabang, di Papua belum ke Merauke.
Tapi itu menjadi pengalaman kita untuk belajar ya. Kita mungkin pikirannya sekarang tidak bisa sempit, saya fisika ya fisika, tadi di fisika aja bidangnya macam-macam ya. Artinya sekarang ada yang disebut dengan multidisiplin begitu ya, tidak monodisiplin lagi, tadi ada multidisiplin, ada lagi transdisiplin. Karena terus terang saya kemarin ketika saya sekolah S3 saya lebih banyak belajar sosial science dibandingkan ilmu eksaktanya, karena saya kebetulan bergerak di bidang pengelolaan lingkungan. Jadi bagaimana saya tema penelitian saya simpel sih, kebun awi. Kebun awi itu erat dengan budaya Sunda. Erat dengan 17 Agustus, tiba-tiba 17 Agustus bambu jadi banyak. Tetapi ternyata kebun bambunya berkurang. Kalau kebun bambu berkurang, bagaimana nanti 17 bisa menancapkan tiang bendera? Bagaimana angklung bisa akan lestari kalau bambunya tidak ada? Bagaimana bambunya rebung yang bisa dimakan begitu ya? Nah, ternyata sangat multi manfaat, apalagi sekarang Amerika yang tidak ada punya sejarah dengan bambu, sekarang mereka menanam bambu. Mengapa? Karena isunya mereka tidak akan menebang pohon di hutan lagi, tapi bambu bisa menjadikan material untuk bangunan ya, material untuk kertas misalnya, material untuk serat pakaian. Nah itu pengembangannya luar biasa sekali, dan ya kalau di kita kan masih menganggap bambu mah murah lah gitu ya. Tapi di luar bambu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa begitu ya. Nilai ekonominya sangat tinggi. Nah, ini ternyata orang-orang ekonomi bergerak, orang sosial budaya bergerak juga ya. Kemudian satu lagi tadi sebenarnya bagaimana sisi dharma yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Artinya buat apa kalau kita neliti tapi dampak di masyarakatnya tidak terasa. Mungkin itu Teh Evi. Oke, ya terima kasih Pak Budi. Memang kita tuh sering menganggap hal-hal yang sepele, padahal itu tuh bisa dijadikan sebagai objek penelitian yang sangat menarik ya Pak Budi, seperti itu. Nah, ya mungkin buat Kang Urfan nih Kang. Nah, kira-kira nih Kang, dari segi Tridharma perguruan tinggi yang mungkin sudah Kang Urfan alami gitu ya, dan sudah dilakukan. Nah, kira-kira manfaat apa sih yang bisa Akang dapat gitu ya dari penerapan Tridharma perguruan tinggi ini? Oke, ini mungkin sedikit fun fact dulu ya teman-teman. Jadi aku dulu adalah mahasiswa baru yang ya agak bandel, terus kemudian jarang memperhatikan orang berbicara gitu ya, dan mungkin mendengar istilah-istilah seperti peran fungsi mahasiswa, Tridharma perguruan tinggi, naon ini gitu kan, maksudnya istilah-istilah yang unfamiliar dan aku pikir membosankan gitu. Tridharma perguruan tinggi, apa ini? Tapi akhirnya setelah aku menghayati, memahami, berproses jadi mahasiswa, oh keren, Tridharma perguruan tinggi. Kalau misalnya kita sama-sama lihat tahapannya teman-teman, mulai dari pendidikan dan pengajaran, selanjutnya penelitian dan pengembangan, diakhiri dengan pengabdian kepada masyarakat. Akhirnya ini adalah sebuah tahapan dengan orientasi yang pasti, dengan satu tujuan. Mungkin kita bisa dimulai dari pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini jadi salah satu poin yang aku pikir jadi kiblatnya Tridharma perguruan tinggi. Karena akhirnya apapun yang kita lakukan itu harus kita pikirin lagi ke masyarakat lagi ternyata. Kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita sama-sama hayatin. Apapun yang kita lakukan itu orientasinya adalah tentang kita yang berimpact kepada lingkungan, dalam hal ini masyarakat. Itu satu. Kedua, berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Ketika kita ingin mengabdi kepada masyarakat, itu tuh nggak harus dengan ilmu, nggak jadinya dengan pede aja. Datang ke masyarakat, ibu butuh apa? Saya bantu. Oh iya deh, saya nggak punya uang. Oh iya ibu, mohon maaf, saya mundur. Gitu. Kan nggak, kayak gitu. Akhirnya ketika kita bicara pengabdian masyarakat, kita butuh ilmunya. Permasalahannya apa? Kita dekati dengan ya basis ilmunya kita cari solusinya dengan cara berbagai macam cara kreatif. Kayak gitu. Nah, cuman untuk kita berilmu, kita butuh memantaskan diri. Kita butuh memproses diri kita. Kita butuh belajar. Akhirnya ada poin pendidikan di sini. Kayak gitu. Akhirnya itu jadi poin-poin yang aku pikir betul, saling berkaitan. Mulai dari kita memantaskan diri kita, mungkin teman-teman tahu Tan Malaka, dia bilang bahwa terbentur. Terbentur itu pasti. Tapi untuk terbentuk itu adalah pilihan. Aku sepakat betul dengan yang Kang Faris tadi sampaikan, kalau misalnya aku benar-benar iri banget sama teman-teman semua karena teman-teman punya kesempatan untuk melakukan kampus merdeka gitu ya. Kalau misalnya aku dulu, aku memilih merdeka secara mandiri gitu.
Aku belajar sana sini, aku ngobrol sama anak-anak psikologi mungkin, aku belajar sama anak-anak FEB buat ngerti manajemen, aku belajar sama anak-anak ITB, belajar sama anak-anak UI dan lain sebagainya. Aku secara mandiri merdeka, mencari kemerdekaan aku sendiri. Sekarang teman-teman udah dapat proklamasinya tuh, teman-teman udah dikasih merdekanya langsung. Akhirnya aku pikir udah nggak ada lagi alasan untuk teman-teman sedikit belajarnya. Teman-teman udah punya kesempatan yang luas, kayak gitu. Aku balikin lagi, teman-teman silakan berproses diri teman-teman untuk jadi hebat dan ngeri versinya teman-teman. Teman-teman pelajari berbagai macam ilmu, teman-teman bikin sebuah karya untuk apa? Untuk masyarakat, untuk bantu mereka, untuk bikin gila lingkungan teman-teman, untuk bikin senyum di sekitar teman-teman. Gitu. Gitu, Tepi. Baik, terima kasih Kang Urpan atas jawabannya yang sangat luar biasa ya. Tadi mungkin sama Pak Budi sudah dijelaskan sangat-sangat detail sekali ya tentang Tridharma Perguruan Tinggi itu seperti apa dan apa saja gitu, dan juga manfaatnya sebagai seorang mahasiswa tadi ya, atau sebagai seorang aktivis sudah dijelaskan oleh Kang Urpan juga. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Kang Faris, dengan tadi melihat pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa juga, sebenarnya skill apa sih Kang nih, rahasianya apa gitu ya sehingga bisa mencapai hal-hal tersebut gitu Kang? Ya, skillnya kalau menurut saya satu ya, skillnya adalah konsisten dalam belajar, itu aja kalau menurut saya. Gini, tapi mungkin Kang gampang gue ya ngomong konsisten dalam belajar mah. Memang gampang ngomong nama gitu kan, yang susah mah mengumpulkan semangat buat belajarnya, itu susah. Gitu, karena kita nggak tahu yang kita lakuin ini benar atau salah gitu kan. Jujur saya juga sebelum ke bidang energi, saya juga nyoba ke bidang yang lain gitu kan. Dan nyoba-nyoba, oh ternyata nggak cocok, oke udah pelajarin lagi bidang lain, nggak cocok lagi, udah sampai sekian ratus kali percobaan baru nemu gitu kan, oh ya bidang yang saya minati itu ternyata energi, teman-teman. Ini kalau misalkan saya kutip aja ya dari dari omongan Steve Jobs, foundernya Apple, life is about connecting the dots. Jadi teman-teman kalau misalkan kita berbicara tentang belajar itu nggak langsung one hit. Oke, saya belajar tentang bidang energi, langsung one hit ke energi. Enggak gitu kan. Ternyata ada proses pencariannya dulu. Steve Jobs sebelum menemukan Apple, beliau juga sempat belajar kaligrafi di India gitu kan. Kasarnya ngapain belajar kaligrafi ke India jauh-jauh Anda gitu kan. Kalau dipikir-pikir ngapain juga. Tapi karena connecting the dots-nya itu, salah satu hal yang membedakan antara Apple dengan Microsoft adalah dari sisi font penulisan. Kalau di Microsoft Word-nya, itu font dari Apple itu keren banget ketimbang yang dimiliki sama Microsoft. Dan itu kalau misalkan Steve Jobs gak belajar kaligrafi dulu ke India, mungkin dia gak bakalan dapat ide itu. Secara nggak langsung apa yang kita nyatakan, ini kayaknya nggak perlu deh, ini kayaknya nggak bakalan kita pelajarin, ini kayaknya nggak bakalan terimplementasikan dalam kehidupan kita, ternyata sesedikit mungkin itu pun ada yang terimplementasikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalkan saya katakan skill apa yang dibutuhkan ya, skill konsisten dalam belajar. Tapi modalnya apa? Kumpulkan semangat buat belajarnya, siapkan, buka pikiran kita terhadap hal-hal yang baru, teman-teman. Jadi jangan menganggap bahwa semua hal itu udah kita ketahui. Kalau misalkan kita udah ngerasa bisa, kalau kita udah ngerasa jago, mungkin pikiran kita pasti tertutup, saya nggak bakalan belajar ini. Gitu kan. Buka telinga teman-teman juga terhadap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai tertutup. Jangan sampai menutup diri dari kebaruan-kebaruan. Sekarang kalau misalkan lagi zaman-zamannya startup dan teman-teman senang belajar startup, silakan pelajari, nggak ada salahnya. Tapi Kang, saya masih maba, saya juga maba gitu kan. Maba lagi gitu kan, kasarnya saya udah lulus, sekarang maba lagi gitu. Saya mahasiswa baru lagi untuk universitas yang lebih luas. Jadi kita sebetulnya mau lulus atau mau udah lulus ataupun mahasiswa, kita itu masih tetap belajar. Karena ijazah itu bukan pertanda kita harus berhenti belajar. Ijazah itu hanya pertanda kita pernah kuliah S1, udah itu aja. Sisanya belajarnya tetap aja jalan. Itu artinya apa? Artinya kita jangan berhenti belajar, bikin sesuatu hal yang baru, bikin sesuatu hal yang bermanfaat. Gitu teman-teman.
Oke, ya intinya mah yang pertama itu harus kumpulin dulu niatnya ya, jangan ngumpulin niatnya sejam tapi ngerjainnya cuma 5 menit gitu ya. Intinya mah kumpulkan niat dan konsisten dalam belajar gitu ya intinya. Nah, sayang sekali nih sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang lebar ya dengan Pak Budi, Kang Urfan dan Kang Faris, cuman waktunya ternyata sudah habis, saya sudah dikasih warning nih sama panitia. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Budi, Kang Urfan dan Kang Faris yang sudah memberikan insight-insightnya sangat luar biasa dan harapannya tentu supaya memotivasi teman-teman semua ya di sini gitu. Nah, mungkin dari tadi nih ya ada yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman mahasiswa baru 2021, boleh banget nih dan sepertinya ini udah ada yang nanya juga nih ya. Saya akan ambil beberapa pertanyaan saja ya karena memang ada keterbatasan waktu dan Kang Faris juga sepertinya sudah memberikan kontaknya nih kalau misalkan ada yang mau bertanya gitu. Mohon maaf kalau misalkan ada yang tidak dari paling atas gitu ya, saya lihat di sini aja nih. Dari Alena, jurusan fisika. Jika ada mahasiswa yang saat ini melakukan pengabdian untuk masyarakat, tetapi di masa depan mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat, tentunya aparatur pemerintah sebelumnya juga mahasiswa. Apakah peranan fungsi yang tadi dibahas hanya untuk mahasiswa? Jika tidak, bagaimana caranya agar kita terus menerapkan peranan fungsi dalam kehidupan di masa depan gitu. Jadi intinya mah gimana caranya kita bisa konsisten menerapkan peranan fungsi mahasiswa kita, entah itu setelah atau saat menjadi mahasiswa gitu. Mungkin dari Pak Budi terlebih dahulu, silahkan Pak. Iya, baik. Jadi sekali lagi ini memang perlu pengalaman-pengalaman begitu ya. Karena ada kali ini contoh saya pernah dulu membimbing yang KKN begitu kan, kita pasti di awal-awal harus observasi dulu ya, bagaimana masyarakat di sana bisa menerima kita, itu dulu ya. Kalau kita terjun atau kalau kita bergaul atau nanti kalau sudah tidak daring lagi, Anda akan kos begitu ya. Anda kan nanti pasti akan bergaul dengan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana masyarakat sekitar bisa menerima kita, atau tadi ketika kita, karena ada kalanya juga mahasiswa belum tentu mau mendengar kita. Contoh begini, misalnya gitu, KKN di bidang pertanian, ada mahasiswa pertanian nyangkulnya aja lebih jago misalnya gitu ya, nyangkul atau proses treatment bertani gitu, itu lebih jago masyarakatnya begitu. Nah, kita yang jadi jangan menganggap bahwa kita punya ilmu yang lebih begitu ya, karena kan ilmu yang lebih juga mungkin ada di masyarakat itu dan kita bisa belajar mengadopsi dari ilmu masyarakat tersebut ya. Ada kalanya banyak pengetahuan masyarakat yang menurut apa ya, turun temurunnya itu sudah aplikatif, tetapi ada kalanya itu yang sekarang menjadi luntur karena globalisasi ya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan seperti itu, kita lihat dulu masyarakatnya responnya seperti apa begitu ya. Yang pasti kalau memang itu secara keilmuan salah, nah kita benarkan, tetapi proses membetulkannya pelan-pelan sesuai dengan bagaimana masyarakat bisa menerima kita. Saya rasa itu mungkin saya Evi, kalau dari pengalaman saya. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari Kang Urfan, gimana nih Kang kira-kira untuk pertanyaan tadi pendapatnya? Ini seru banget ya Alena. Pertanyaan ini juga sering aku tanyakan di dalam pikiran aku. Kayak aku tuh yakin gitu, Bapak Juliari Batubara, Jaksa Piningki yang sekarang mungkin ada di penjara yang mungkin melakukan ya beberapa tindak pidana seperti korupsi, mereka adalah mahasiswa yang mungkin ketika mereka lagi ospek nih, lagi kayak gini, lagi MB gitu ya, apapun bersatu gitu, mereka dikasih masukan gitu, kalau misalnya mahasiswa tuh keren, mahasiswa tuh jujur, mahasiswa tuh bla bla segala macam, tapi di satu waktu nanti mereka melakukan sebuah ya tindak pidana yang merugikan, atau misalnya banyak dia teman-teman kita di DPR misalnya, mereka dulunya mahasiswa gitu, dengan berbagai macam nilai-nilai yang diinputkan ke mereka secara baik, tapi pada praktiknya mungkin ada beberapa policy yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, itu pertanyaan yang akhirnya sering aku tanyakan. Dan akhirnya mungkin beberapa teman-teman aku karena punya pemikiran seperti itu jadi sangat berhati-hati dan khawatir ketika mereka ingin terjun ke sektor pemerintahan kayak gitu. Nah, sebenarnya kuncinya adalah berkaitan dengan hal ini, kita nggak punya kita nggak punya kepastian di masa depan bagaimana kita nanti. Tapi aku pikir hal yang bisa kita lakukan pada hari ini adalah memulai habits baik untuk jujur,
untuk kemudian ya tetap memihak kepada masyarakat dan lain sebagainya. Untuk tetap memastikan bahwa kita masuk ke sektor pemerintahan dengan niat baiknya kita untuk merubah sesuatu, bukan hanya sekedar karena kita punya orang dalam kita masuk kayak gitu. Waktu itu sempat di akhir tahun 2020, di awal tahun 2021 ini, di tahun 2020 aku bikin semacam NGO, non-government organization bernama Indesuma, di mana Indesuma ini adalah sebuah NGO yang fokus ke ngebahas tentang politik meritokrasi. Apa sih politik meritokrasi? Politik meritokrasi itu adalah politik yang adalah sebuah bentuk demokrasi. Ini demokrasi itu pemilihan ya, di mana kita tuh milih orang bukan karena kita kenal aja, tapi kita milih dia karena dia emang pantas, dia punya kompetensi. Karena itu yang mungkin sekarang lagi terjadi. Banyak pemilu karena orang tuanya siapa. Banyak yang menang karena orang tuanya siapa. Tapi akhirnya waktu itu kita punya concern ke sana. Nah, di sini mungkin hal yang ingin aku sampaikan ke Alena, hal pertama berkaitan dengan apa kita di masa depan itu ditentukannya mulai dari hari ini, aku pikir. Bagaimana kita ngebentuk diri kita sekarang, jadi pribadi kita apa di masa depan, itu kita yang tentuin. Makanya mungkin kalau misalnya kita ada kesempatan untuk punya personality yang baik, manfaatkan itu, maksimalkan itu. Dan kalau misalnya di satu waktu kita punya kesempatan untuk berbuat tidak baik, jauhi itu. Sesimpel, kalau misalnya kita punya kesempatan untuk hadir ke kelas tepat waktu, terus kita tapi di situ juga punya kesempatan untuk hadir ke kelas terlambat, kita pilih yang tepat waktu. Sesimpel itu aja. Mungkin itu bisa ngebentuk diri kita di kemudian hari. Gitu sih, Alena, kalau versi aku. Oke, terima kasih Kang Urvan. Nah, mungkin Alena juga pengen mendengar dari versi Kang Faris nih. Gimana nih Kang, untuk pertanyaan dari Alena ini? Ya, oke. Boleh minta tolong sedikit di-review pertanyaannya? Jadi intinya bagaimana cara kita agar tetap konsisten menerapkan peranan fungsi mahasiswa di kehidupan masa depan, istilahnya setelah after kampus lah ya gitu Kang. Ya, benar. Saya sangat sepakat dengan yang Kang Urvan bilang tadi. Apa yang akan kita lakukan di masa depan yaitu ditentukan dari hari ini. Artinya gini teman-teman, walaupun tiap-tiap orang pernah mahasiswa gitu kan, tiap pejabat pernah mahasiswa, yang tua pernah muda, yang dulunya pejabat pernah jadi mahasiswa. Tapi tidak menjamin semua hal yang yang udah dipelajari sebagai mahasiswa bisa diterapkan, karena kita kalau misalkan bicara tentang idealisme di kampus ya masih idealis, masih pure gitu kan, itu idealisme mahasiswa. Tapi justru teman-teman, idealisme itu menjadi sangat jadi ujian dan cobaan untuk mempertahankan idealisme setelah kita lulus dari kampus sebetulnya. Kenapa? Karena lingkungannya udah berbeda. Artinya apa? Siapa yang mampu untuk mempertahankan idealisme itu adalah ya dirinya sendiri, bukan tempatnya gitu kan. Sekarang kalau misalkan kita bicara tentang idealisme, oke, saya harus jujur, oke, saya harus tepat waktu, oke, saya harus disiplin, oke, saya harus melakukan hal-hal yang baik, itu tergantung dari dirinya masing-masing. Sekarang kalau misalkan saya boleh bicara ya dari sudut pandang pribadi aja. Kalau misalkan kita siap untuk menerapkan peran dan fungsi mahasiswa, ya saya sangat sepakat ya, tadi pertanyaannya keren banget. Peran dan fungsi mahasiswa itu nggak cuma berlaku selama kita jadi mahasiswa di S1 gitu kan. Mau kita jadi mahasiswa S2, S3, bahkan kita udah lulus, peran dan fungsi itu ya tetap melekat. Karena kita pernah jadi mahasiswa, kita belajar di kampus bagaimana peran dan fungsi mahasiswa. Tridharma perguruan tinggi juga nggak cuma berlaku jadi kita cuma secara implementasinya cuma berhenti sampai kita lulus S1, enggak. Lanjutannya juga kita masih tetap ada, karena apa? Iron stock tadi, teman-teman. Iron stock tadi. Kita ditempa dari sekarang untuk jadi generasi penerus yang berkepribadian baik dan memiliki kecerdasan intelektual, bukan untuk sekarang aja, buat nanti teman-teman. Jadi gimana caranya ya, biasakan diri melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang disiplin, melakukan hal-hal yang jujur, semuanya tergantung pada penerapannya masing-masing. Itu sih kalau aku dari sudut pandang pribadi ya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ini aku bakal membacakan pertanyaan yang banyak masih sejenis gitu ya dari
pertanyaan yang tadi ada Aprijal, kemudian Dion, di sini ada Nur Aisyah dari Fisika. Bagaimana cara agar penerapan ilmu yang Kakak sampaikan bisa diterima oleh masyarakat? Sedangkan dalam lingkungan masyarakat masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang berbeda nih. Mungkin dari Kang Urfan terlebih dahulu nih, Kang. Gimana, Kang? Oke, jadi mungkin ini bentuknya teoritikal dan mungkin pernah dilakukan. Yang pertama, jadi ada teman-teman konsep namanya design thinking. Design thinking ini adalah cara kita berpikir, ini adalah kerangka berpikir problem solving. Mulai dari kita mencari masalah sampai kita implementasi. Nah, di tahap design thinking ini, ada 5 tahap, teman-teman. Yang pertama itu empathize, yang kedua itu adalah define, yang ketiga itu adalah ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima test. Nah, aku pengen nge-highlight di poin pertama, empathize. Jadi gini, bicara empathize kan artinya empati ya. Empati ya secara harfiah adalah tentang kita yang memposisikan diri jadi orang lain. Kayak gitu. Yang berarti hal pertama yang harus kita lakukan sebelum ngasih ide, sebelum kita terjun ke masyarakat adalah kita ngerti dulu masyarakatnya gimana. Karena kondisinya itu kayak gimana sih sebelum kita ngasih intervensi. Kayak gitu. Jadi gimana cara ide kita biar diterima masyarakat, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita berempati dulu. Emang kondisi masyarakat sekarang kayak gimana sih? Kayak misal, nggak mungkin di Jatinangor misalnya, kemarin kebutuhannya adalah ya masyarakat tuh pengen dipertemukan dengan pemerintah biar pemerintah support berkaitan dengan kegiatan adat dan seni di Jatinangor misalnya. Nah, akhirnya kita sebagai mahasiswa datang gitu. Ya udah masyarakat, ayo ikut aja kegiatan mahasiswa gitu. Itu mungkin bentuk pengabdian masyarakat tapi nggak tepat sasaran. Karena kita nggak melakukan step yang pertama, itu mendengarkan apa yang jadi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman mungkin setelah melakukan empathize, teman-teman nemuin berbagai macam masalah, teman-teman ngedefine itu masalahnya apa sih sebenarnya gitu. Dari berbagai macam masalah ini, masalah utamanya itu apa? Kayak gitu. Habis itu teman-teman ideate, teman-teman ide itu. Oh, dari masalah itu kayaknya idenya ini deh. Nah, sebelum teman-teman implementasiin idenya teman-teman boleh validasi. Ya misalnya teman-teman ngobrol sama masyarakat gitu. Oh, masalahnya tuh gini ya Pak. Oh iya. Oh iya Pak, nih saya punya ide kayak gini. Gimana ya Pak kalau menurut Bapak? Nah, akhirnya kita ada proses validasi di sana. Akhirnya kita nggak hanya sekedar memaksakan, pokoknya aku pengen pengabdian masyarakat, yang aku lakukan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus nerima ya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin tahapan-tahapan itu adalah tahapan yang aku pikir baik untuk teman-teman implementasikan ketika ingin melakukan pengabdian masyarakat. Gitu. Jadi tapi mungkin dari narasumber yang lain boleh nambahin. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu aja gitu ya. Ini juga sebenarnya masih berkaitan sih dengan pertanyaan sebelumnya gitu ya. Satu lagi nih, mungkin ini tepat ditanyakan kepada Pak Budi mengenai bidang riset terhadap bidang masyarakat. Bagaimana cara menemukan riset yang benar-benar tepat sasaran gitu, yang bukan hanya berada di atas kertas, tapi juga implementasinya. Pertanyaannya, adakah tips terhadap permasalahan yang ada dan komunikasinya ke masyarakat itu seperti apa? Silakan Pak Budi. Ya, baik, terima kasih, pertanyaannya juga menarik karena memang MIPA identik dengan saintis begitu ya, dengan riset dan peneliti. Mungkin sama seperti halnya tadi yang dijelaskan oleh Kang Urfan ya, bahwa pada saat kita mencari ide, mencari gagasan, tentunya kita harus banyak-banyak membuka pikiran kita ya, membuka pikiran kita tadi, berpikir bagaimana skill of thinking-nya ya, mencari ide-ide yang memang sebenarnya tadi ide-ide itu bisa dalam yang bentuk sederhana begitu ya. Memang ada kalanya kan gitu ya, kalau seorang saintis secara teori aja ya, teori sebenarnya kalau di bidang sains juga sudah banyak ya hal-hal yang itu, tapi bagaimana sekarang caranya menghilirisasikan penelitian riset-riset orang sains. Ada kalanya memang ini sulit ya, karena sains bukan aplikatif, tetapi sekarang banyak juga tadi ya integrasi dengan berbagai bidang yang ternyata orang saintis diperlukan juga ya. Contoh nih ya, contoh ini di tim dari salah satu peneliti di biologi begitu ya. Biologi kan identiknya dengan biodiversity-nya begitu ya. Tapi bagaimana agar kita bisa diterapkan, masyarakat itu bisa luas ya, bisa masyarakat industri, bisa masyarakat yang nantinya
akan menerapkan dengan teknologi misalnya begitu ya. Ini yang simpel saja. Salah satu peneliti di biologi itu mempunyai proyek kolaboratif risetnya itu membuat rompi anti peluru. Karena coba biologi bagaimana ya? Material sainsnya nggak belajar. Kemudian apa teknologi kimia fisik itu kan melibatkan teknologi fisika kimia ya. Tapi biologinya adalah mempelajari diversitasnya. Ternyata rompi anti peluru itu bisa dikembangkan dari tanaman rami yang tadinya meliar, tidak dianggap penting, nah sekarang bisa dibudidayakan. Nanti perlu bagaimana dengan bioteknologi mencari bibit rami yang unggul. Nanti perlu orang-orang kimia untuk degamingnya, orang fisika untuk serat material yang bagus seperti apa. Nah nanti direkayasa gennya biar menghasilkan serat yang bagus. Nah nanti aplikasinya sudah jelas pasti ya. Ternyata pakai rompi anti peluru kan bukan dari Indonesia saja. Nanti masyarakat dunia juga akan menggunakan itu ya. Jadi artinya tadi bagaimana kita mencari ide yang memang belum banyak digarap orang lain ya. Tapi kembali lagi kalau mengingat potensi sumber daya di Indonesia itu peluangnya sangat besar sekali. Jadi hal kecil aja, saya seorang biolog tapi pertanyaannya banyak bukan di luar bidang saya ya. Saya kebetulan juga karena bidang saya botani, saya ada kalanya diminta sebagai narasumber bagaimana sih untuk mengembangkan misalnya sekarang larinya ekowisata gitu. Kebetulan saya besok akan diminta untuk menjadi narasumber di MKIT TV itu tentang bagaimana sih mengelola kebun tapi kebunnya bermanfaat untuk obat. Nah, dunia pengobatan ini kan orang-orang farmasi yang berat, mungkin orang kimia sebagian, orang biologi sebagian juga. Tapi bagaimana kita mengemas sumber daya kita, apalagi sekarang kan dengan pandemi gini, pengobatan herbal sedang tren dan itu diperlukan disiplin kita ya. Artinya walaupun saya pengalaman untuk membuat itunya belum pernah ada, tapi saya punya referensi. Saya pernah juga melakukan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan tanaman obat. Nah, itu dari pengalaman situ ada kalanya ya kita harus juga tidak, artinya referensi tadi kita ya belajar intinya apa ya, kalau belajar itu kalau di TKM saya jelaskan tuh harus buka hati, buka mata, buka telinga, semua panca indera kita digunakan untuk menjadi lebih kreatif. Itu TFI dari saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin terakhir nih ya, secara singkat saja tanggapan dari Kang Faris. Kang, gimana nih Kang tanggapannya mengenai cara menemukan riset yang benar-benar tepat sasaran tuh seperti apa sih Kang gitu? Ya, kalau cara mendapatkan riset yang tepat itu sebenarnya ya explore sih. Explore itu dalam arti kita bisa baca buku, kita bisa lihat di internet, baca artikel, ataupun nonton YouTube, ataupun teman-teman kalau senangnya traveling ataupun senangnya jalan-jalan mungkin bisa main gitu kan tapi mainnya bukan ke tempat wisata aja ya, mainnya ke rumah warga, homestay gitu kan, ngeblend sama warga di sana. Karena penting banget kalau misalkan ngomongin tentang riset adalah manfaat riset ini untuk apa? Siapa yang akan menggunakan riset ini? Apakah nanti riset ini akan digunakan di tataran masyarakat atau di mana gitu kan, dan kira-kira jangka waktu riset ini bisa dimanfaatkan berapa lama gitu. Itu sih kalau secara singkatnya ya, kita harus baca situasi siapa yang akan coba kita layani dengan riset itu, dan ya buatlah riset yang bermanfaat. Intinya itu sih. Oke, ya terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasanya dari Pak Budi, Kang Ulvan, dan Kang Faris juga. Ya, mohon maaf juga ya untuk teman-teman mahasiswa baru juga tidak bisa menyebutkan semua pertanyaannya.